Enggak, terus makan terus. Saya berulang-ulang bilang, ya, bahwa kalau kamu, saya nggak ngerti grace tuh, atau saya udah ngerti, padahal saya tahu banget nggak ngerti, ya. Sebenarnya dia nggak mau makan. Waktu kita nggak makan, waktu kita nggak percaya, kita nggak terima, kita nggak ngerti. Kalau kita nggak percaya, kita nggak terima, kita nggak ngerti. Apaan tuh? Ya, apaan? Langsung heran ya. Saya nggak bilang gini kan, kalau misalnya diceritakan grace, iya percaya under grace, nanti kita enak loh, bebas dosa. Kita nggak bilang gitu loh, nggak bilang gitu, bener-bener nggak bilang kan, bener kan? Dan memang bukan itu, ya. Kita bilang terima grace. Kamu sih pasti berbuah, effortless, tanpa usaha. Orang yang kayak gitu kan, dasar lu pengen bikin dosa kan? Tuh, sering banget kayak gitu. Sering banget. Hei, nggak ngerti apa-apa kan? Orang saya makan Yesus, kita makan Yesus, amin? Amin? Makan Yesus keluar? Yesus. Ya, kalau saudara bilang gini, mana buktinya, lihat nanti. Ya, memang perlu waktu. Pohon anggur perlu waktu. Lihatin aja. Saya lihatin aja Tuhan. Bukan saya yang bangun, tapi Engkau yang bangun. Dan Engkau yang jaga, Engkau yang bertanggung jawab untuk semuanya, Engkau yang lindungi, Engkau yang pelihara. Lihat, ya, orang yang disentuh oleh Tuhan Yesus yang kudus jadi apa? Jadi tahir, amin. Jadi kudus, amin. Jadi kudus jadi apa Pak? Sembuh kustanya, nodanya hilang, cacatnya hilang. Jadi apa? Jadi cemerlang. Kok jadi keren sih? Kemarin kusta, kemarin gila itu. Saudara tahu yang di itu legion, batu begini katanya, puk, ya kan? Wah, terjun ke sumur kali. Pokoknya dia udah gilanya sampai gila begitu. Ya, udah nggak masuk hitungan dari udah disqualified. Tapi Tuhan spesial datang. Ya, dan yang nggak kudus, yang nanti iblis, setan segala macam yang gelap, hilang. Ya, nyalain lampu aja katanya ya. Kalau ngadepin kegelapan. Nah, balik lagi ya. Jadi Yesus membangkitkan Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan sakit pendarahan. Markus 5 ayat 21 sampai 34 ya. Kita baca bergantian aja ya. Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu dari pulau yang tempat orang kerasukan itu ya, legion. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Saudara, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Ya, di Matius saudara boleh baca, baru mati. Ya, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. 24. 25 baca sama-sama. Adalah itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, jadi Yairus tidak mempertahankan status sosialnya. Saudara, gini ya, ini grace ini benar-benar luar biasa indah, luar biasa lah Yesus Kristus buat kita ya kan. Tetapi orang sekeliling kita itu, firman Tuhan yang bilang, dunia membenci aku kata Tuhan. Jadi nggak usah heran, ya nggak usah heran kalau dia bilang ngaco lo, nggak bisa lo, gila lo, gitu ya. Itu artinya iyalah, ya secara umum nggak ada lah saudara dengan rela hati orang yang di bawah hukum Torah atau agama lain atau kepercayaan lain atau orang Kristen lain bahkan yang berkata lu bener, nggak ada aneh ya, tapi memang nggak ada ya. Nah tapi kalau kita bilang ini, ya gua pilih Yesus, ya gua pilih kehormatan Yesus daripada kehormatan manusia. Sederhananya gitu. Yakinkan saja, ya yakinkan saja bahwa Yesus itu akan membela kehormatan kita. Amin. Dan gak usah jauh-jauh di tahun 2015 ini Tuhan janji kan, I will restore your honor, kehormatanmu 2 kali lipat. Amin. Gimana caranya? Jangan tanya saya, tapi pasti
Pasti, amin. Sepasti saya tunjuk itu ikan keluar ikan. Hebat Pak Melki, saya aja kaget. Ya, itu penting. Ya, lalu pergilah Yesus. Oke, ya. Jadi Yohanes 12:3 bilang ini, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itu masalahnya orang-orang sebenarnya orang-orang Farisi ini. Ya, kepala rumah ibadah, orang Farisi, orang Yahudi, orang agamawi. Sama-sama katakan agamawi. Ya, sudah bersyukur ya. Kita tahu Yesus nggak bawa agama baru ya, dia Yesus bawa pribadinya, amin. Ya, pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, dan saudara benar karena dia benar. Ya, I'm righteous because he is righteous. Ya, kita bersyukur bahwa kita dilepaskan dari hukum Taurat yang mematikan. Ya, hukum itu hanya 5 tuntutan. Ya, kalau kamu melakukan ini berkat, kalau kamu tidak melakukan atau melakukan yang sebaliknya atau melakukan ini, maka tutup. Ya, kita dimerdekakan masuk ke dalam kasih karunia, supply. Ya, dan kalau kabar baik ini dipakai tetapi jadi nggak kabar baik lagi. Ya, percampuran, Pak, saya mau percampuran aja Pak, kayaknya lebih aman Pak, lebih bijak. Jadi rusak. Ya, percampuran Pak Stephen pernah cerita seperti ini. Ada seorang kakinya luka, kakinya entah dia tabrakan atau apa, pokoknya cerita doang ya. Ke rumah sakit, masuk ruang operasi. Ya, masuk ruang operasi, dibius, dioperasi, kemudian ditaruh di ruang perawatan. Kemudian dokter datang setelah dia siuman kan, dokter apa? Sorry, saya ada kabar baik, ada kabar buruk. Ada 2 kabar, Pak. Kabar baik, kabar buruk. Bapak mau dengar yang mana dulu? Baru siuman ya? Ya kabar buruk dulu deh dok. Ya mudah-mudahan kalau udah kabar buruk kan ada kabar baiknya, hibur saya katanya gitu kan. Ada hiburan, ada kabar baik, benar nggak? Kabar buruk dulu ya Pak ya? Iya, kabar buruknya Pak, kami salah memotong kaki Anda. Jadi dia potong kaki yang salah saudara. Ya, kalau kaki kirinya yang luka, yang di kanan kaki, yang potong kaki kanan. Kabar buruk nggak? Kabar buruk. Ya. Kabar baiknya apa dong? Kabar baiknya kaki kiri Anda sedang sembuh. Saudara nggak nangkap. Kaki kirinya dia bilang sembuh saudara. Artinya apa? Percampuran ya, nggak pernah kabar baik ya. Iya kan? Kaki kanannya udah hilang yang ini kaki kirinya sembuh. Mestinya dia punya 2 kaki kan? Ya, nggak pernah percampuran, nggak pernah memberikan saudara solusi kalau naik. Percayalah, ya, saudara analisa aja pelan-pelan, gitu ya. Saudara selamat, saudara Yesus mati bagi saudara, mati di kayu salib menembus segala dosa saudara, ya. Tetapi, nah gitu kan? Tetapi jika saudara hari ini tidak taat, saudara, saya aja belum tentu diangkat, saudara juga. Nah misalnya seperti itu. Kabar baik, kabar buruk? Kabar buruk pasti nggak diangkat. Loh, taat ukurannya berapa Pak? 1 meter taat nggak? 2 meter? 1 meter? Taat itu siapa ukur? Sempurna saudara kalau mau baik kepada ketaatan. Ya, jadi nggak ada kabar baik kalau percampuran. Nggak akan ada kabar baik. Ya, jadi dia nggak merasa layak, ya. Kita baca aja lah ya. Mengapa dia harus mencuri kuasa? Tuduhan kelayakan diri. Ya, mungkin dia minder sama Yairus, dia miskin karena udah habis uangnya. Dia bilang udah habis uangnya 12 tahun. Dia lemah, dia mungkin udah berbau karena perdarahan, berbau dong ya. Apa saya layak menerima kesembuhan Yesus? Ya, iblis itu cuma gitu. Ya, apa layak? Ya kan, saya udah usaha, saya udah begini. Atau tuduhan kelayakan hukum Taurat. Mati loh.
Nyuri kayu aja mati loh, ya. Bukan nyuri, mama, bukan nyuri, ngambil kayu. Ya, ranting. Hukuman mati, resiko dirajam, ya. Tuhan bilang, oh melanggar hukum Taurat, ya. Hukumnya gini sih. Kalau ngambil ranting di hari Sabat, mesti dibawa ke depan, keluar kota, mesti ambilin batu, dirajam. Tiba-tiba kita ingat kan, perempuan apa? Kedapatan berzina, ini lebih parah lagi kedapatan berzina. Dibawa ke hadapan Yesus. Wah, perempuan kayak gini mah, menurut hukum Musa, dirajam. Ya, hukum Taurat itu akan menimbulkan permasalahan itu dalam diri kita. Ya, persoalan-persoalan nggak layak, persoalan-persoalan belum lagi vonis tadi, ya, dukun atau murid-murid orang banyak. Dia mana nggak bakal sembuh. Udah vonis udah nggak bakal waras, udah nggak bakal sembuh, nggak bakal ini, nggak bakal pulih. Ya, saudara, seperti itu. Tapi kita tahu ya bahwa Yesus itu bukan menghapus hukum Tauratnya, tapi meninggikannya. Siapa yang nggak punya dosa, ambil batu duluan, lempar. Ya, maka semua orang punya conviction, ya, penuduhan dalam dirinya. Ya, dan yang paling tua jatuh batunya, tuk semuanya tuh punya rasa bersalah. Saudara, kita udah ulang-ulang nih kata. Saudara mau datang sama Yesus pakai hukum Taurat, diladenin benar. Wah, saya udah benar nih. Masa? Gak usah Tuhan, saudara terus membiarkan diri di bawah penuduhan itu. Iblis akan tuduh terus. Udah baca Alkitab kurang. Alah, buktinya kemarin masih begini, kurang. Akan terus seperti itu, ya. Nah, jadi kabar baik tidak lagi kabar baik jika dengan tetangga. Percampuran selalu kabar buruk. Ya, selalu kabar buruk. Ya, jadi Tuhan tuh nggak percampuran. Tuhan bilang gini, none of you, all of me. Amin. Ya, kita cuma mau rela nggak? Oh iya Tuhan, none of me, all of you. Berarti apa Tuhan? Berarti saya cuma iman dong ya, percaya doang. Iya. Ya. Berarti perempuan itu hanya lihat gini. Dia lihat kebaikan Tuhan. Ya. Waktu dia lihat kebaikan Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak mendakwa saya. Tuhan itu nggak, dia pasti maha kuasa. Dia Tuhan. Aneh nih ya, orang berupa perdarahan, kalau orang udah desperate, Yairus juga termasuk ya. Waktu dia lihat Tuhan, tiba-tiba dia lihat dia Tuhan. Ya, dia Tuhan. Ya, maha kuasa. Dan dia tidak menghukum saya. Ya, saya ambil juga. Ya, dia mungkin ya pada waktu itu dia banyak berpikir mudah-mudahan Tuhan nggak tahu. Ya namanya juga nyuri kan, pegang ujung jumbainya, mudah-mudahan Tuhan nggak tahu. Tapi dia tetap percaya loh, ujung jumbainya aja melahirkan kuasa menyembuhkan dia. Ya, artinya dia melihat semua kebaikan Tuhan sebenarnya. Ya, dan hebatnya Tuhan nggak berkeberatan. Ya, Tuhan nggak berkeberatan. Saya terusin aja ya. Jadi iman itu sebenarnya tangan yang menerima yang seperti apa ya? Tangan yang menerima. Jadi orang yang sedang digerasa benar-benar hilang ingatan, ya, nggak punya apa-apa tuh. Ya dia mau dia terima. Ya. Yairus kepala rumah ibadah tersungkur menyembah, dia udah nggak punya apa-apa. Nggak bisa dia bangkitin orang mati. Dia nggak pernah dengar cerita bahwa imam besar di atasnya lagi atau imam di sinagog pusatnya yang bisa bangkitin orang mati, dia nggak pernah dengar. Tapi Tuhan bisa. Ya, perempuan 12 tahun perdarahan. Ya, dia lihat peluang ini aja. Jadi cuma tangan yang terbuka. Ya, tangan yang terbuka untuk menerima. Dan sebenarnya ini ada ayatnya ya. Apa nanti kita lihat ya. Ini ujung jubah ini kan biru gitu ya, dikasih putih biru warna begini ya.
Itu gambarannya ada langit ya, surga. Ya, tadi pagi adik ipar saya sih, dia tulis tentang Raja Wali sama lebah katanya. Tapi saya nggak tahu, tapi anggap aja benar ya. Jadi kalau Raja Wali itu katanya kalau dikatakan di kandang, biarpun atasnya kebuka, itu dia nggak bisa keluar. Sama kayak lebah katanya. Dicangkir atau lebah, dia nggak bisa keluar. Dia akan tabrak terus kiri kanan bawah. Ya, dia nggak pernah bisa lihat ke atas gitu. Ya, nggak bisa pernah bisa lihat ke atas. Nah, kita tuh lihatnya ke atas terus. Bahwa surga selalu terbuka buat kita. Amin. Ya. Jadi saya juga pikir, aduh kalau saya punya mobil, saya pengen yang atapnya bisa kebuka. AMV, oh ya ada AMV. Bisa kebuka, seret gitu. Saya bisa lihat, ya, jendelanya ke atas. Nah, itu maunya Pak Melati lah ya, tapi nggak apa-apa lah ya, saudara ya. Tapi maksud saya gini, saudara ya, kita ini kebanyakan kalau mesti sampai bawah dulu gitu ya, mesti sampai, wah udah di sumur dulu, di sumur udah paling jauh, 15 meter baru bisa lihat gini gitu ya kan, karena udah nggak bisa. Tapi nggak perlu begitu sebenarnya, ya. Tuhan Yesus tuh beritakan kepada kita anytime, ya, tiap saat kita dengan mudah dapat mengambil apa yang Tuhan memang sudah berikan buat kita, ya. Ini orang-orang ini masih di bawah hukum Taurat semua nih. Tapi Tuhan sudah memperkenalkan kasih karunia buat mereka. Ya. Jadi kasih karunia itu hanya tangan yang terbuka menerima, atau jendela yang kita buka. Kalau jendela kita buka, set gitu ya, untuk masuknya sinar matahari dalam kehidupan. Amin. Amin. Ya. Susah nggak? Suka nggak? Mudah kan? Ya. Susahnya apa? Kepala rumah ibadah itu susahnya. Susahnya apa? Ya, Tuhan bilang, tapi dia kerasukan Pak. Tuhan mau bebasin orang kerasukan. Ya, dia udah 12 tahun. Susahnya apa? Ngomongan itu semua kiri kanan. Ya, tapi sekarang kita udah tahu ngomongannya apa. Gak mungkin. Ya udah jalan. Stop, jangan nyusahin dulu, Udah mati. Percuma. Udah. Ya. Saya baca ceritanya seperti itu. Ada waktunya ya. Saya mau cerita share lagi. Saya mau cerita di Bang Martin. Waktu dia lahir dia nggak bisa makan karena ini mulut, ini yang ke lambung, buntu. Ya, jadi kalau kita belah ada dua kan saluran, ke lambung sama ke paru-paru. Ya, nah yang ke lambung mestinya di sini kan, gini kan, di lambung. Tapi yang ke lambung nggak ada, ini buntu ke sini begini. Ya, nah, jadi waktu dia makan susu, cek ke sini, buntal lagi, kapan sama masuk lambung atau masuk ke paru-paru. Sharon tuh, umur baru lahir dulu, ya, atresia oxyphallus namanya bahasa. Ya, dan singkat, saya singkat aja cerita. Waktu saya dengar itu, saya cepat ke rumah sakit, saya lewatin pabrik Toyota. Pabrik Toyota dulu di Sunter ya, kalau sudah tahu Sunter di Jakarta, pabrik Toyota. Terus saya bilang ini, Tuhan, pertama saya bilang ini, saya nangis, saya bilang ini, Tuhan, semua milikmu, Kau kasih saya nggak akan ngambek Tuhan mau pulang lagi Sharon, mau ambil lagi saya nggak akan ngambek Tuhan, saya tetap, ya ini ngomongan saya ya, saya tetap mengasihimu, karena saya tahu Engkau mengasihi saya. Cuman saya nggak ngerti aja Tuhan, kalau itu Toyota Corolla. Pabrik Toyota itu bikin Toyota Corolla, kabel merah sama kabel biru itu terbalik, sudah ngerti nggak? Korslet kan? Ya kata korslet, entah lampunya nggak nyala. Saya bilang itu aja udah nggak mungkin Tuhan. Tapi kalau itu pun terjadi, saya bilang, saya masih bisa bilang, iyalah manusia yang bikin. Tapi kalau Engkau yang merajut, membentuk, kata firman-Mu, Engkau merajut anak di kandungan, Kau yang membentuk, Kau yang bikin, terus salah kabel begini Tuhan. Saya bilang nggak mungkin, saya nggak percaya Tuhan. Kecuali, saya bilang, kecuali Engkau sengaja. Sudah ngerti? Iya dong, sengaja dong. Sengaja lah buat takutin ini. Saya cuma bilang gitu. Ya, bawa ke rumah sakit besar, singkat cerita, dokter bilang gitu.
Aneh ya katanya. Pak, aneh ya. Saya baru ngobrol loh sama kolega saya. Saya sebut aja dokternya. Dokternya namanya Dokter Irwan, Dokter Darmawan, itu dokter bedah. Ya, jadi kalau yang nempel-nempel itu apa namanya, kembar sial ya. Nah dia ahlinya namanya Dokter Darmawan. Ya pokoknya dia ahlinya, kepala dempet perut dempet apa, dia bisa menurut dia. Juga banyak gagalnya. Tapi dia ahlinya di Indonesia. Kita, saya baru ngomong tentang aktris Orsa Fagus ini. Kok pasiennya datang ya? Saya waktu itu jujur ya, saya mikir saya gini, nggak bisa, pokoknya saya mah percaya Tuhan mau gimana, kayak mau dokter ngomong apa, kayak sembuh. Ini ngomongan saya dulu ya pakai percaya gila, ya istri saya juga udah takut terjadi. Si Miki, katanya dulu si Mika aja gini. Intinya kalau udah percaya, ya, jadi percaya nekat, ya. Lalu belum ngerti grace seperti sekarang, ya. Tapi ini bicara iman, ya. Bukan iman saya sekarang ngerti, ya kan? Karena saya nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, singkat cerita, dokter punya indera keenam kali, saya bilang gitu aja. Cuman saya nggak pernah, ya Pak, ini harus segera Pak dioperasi. Dia udah nggak makan 2 hari, gini, artinya nggak masuk lambung. Kita harus segera. Saya udah mati, saya diemin aja, saya nggak jawab iya, nggak jawab enggak, ya. Nah, jadi nginep semalam kan. Nginep, saya tungguin Tuhan, saya bilang ini anakmu, engkau yang lanjut, engkau yang bentuk, mau ambil lagi aja Tuhan. Cuman saya mau ngerti kenapa engkau sengaja. Sampai akhir pagi Tuhan, saya bilang, ini sebentar lagi dokter datang loh, saya bilang. Tuhan sebentar lagi datang. Kalau datang saya harus jawab apa? Apakah saya tangani? Tuhan bilang ya. Singkat cerita, pokoknya Tuhan bilang ya. Dioperasi Tuhan? Iya. Untuk apa Tuhan? Untuk nyatakan kemuliaan-Ku. Ulang Tuhan. Ulang. Saya takut salah dengar. Saya bilang, jadi tidak saya bawa pulang Tuhan. Saya balik pertanyaannya. Iya, tidak. Jadi nggak dioperasi. Saya bilang, tanyanya balik gitu. Tidak. Satu lagi saya bilang. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu. Pikiran saya selalu gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Doakan Dokter Irwan. Dokter Irwan siapa? Saya nggak tahu. Saya baru ketemu hari itu, kemarin maksudnya ya. Saya nggak tahu yang kenal. Dokter Irwan saya cuma tahu dia dokter anak yang menerima anak itu. Anak itu baru 2 hari ya umurnya. Lahir hari Minggu, itu Senin, Selasa, itu hari lagi pagi. Oh itu Tuhan, ya udah. Tapi bagi saya itu jawaban. Oh selesai udah. Case close. Kenapa? Karena dokter bilang, Tuhan bilang bahwa doakan Dokter Irwan. Oh udah, ya udah. Pagi dokter datang, rombongan biasa. Oh ini gimana Pak? Jadi dioperasi? Ya jadi, mana sini suratnya? Muka saya nggak kayak kemarin, sengak ya. Sekarang mukanya kok kayaknya nyantai aja gitu. Oh jadi Pak, kata dokter, jadi Pak. Ya jadi ya dok. Kalau itu saya siap-siap kabur. Mana nggak tahu. Saya coba mikir, katanya doain Dokter Irwan, ya dokter yang lain yang banyak. Dokter Irwannya kemana? Pergi. Jadi akhirnya mereka pergi, saya duduk. Wah, Dokter Irwan mau didoain kabur lagi kemana lagi ya? Nggak lama dia datang. Nah, masuk. Pak, yuk. Dokter mukanya minta, Pak, gini ya Pak ya, saya mau ngaku dulu di depan Bapak. Ya kan, tolong Pak ya, Bapak jangan terlalu berharap katanya. Jadi muka saya muka pengharapan, saudara, tahu nggak? Bukan muka stres. Ya, yang stres dokter. Jadi Pak, tolong ya Pak ya, Bapak jangan terlalu berharap. Kenapa dong saya bilang ini? Iya Pak, saya dapat kasus ini 3 kali dalam kehidupan saya. Hanya 3 kali, dan 3-tiganya meninggal Pak katanya. 3-tiganya mati Pak katanya gitu. Jadi Bapak jangan terlalu berharap ya Pak katanya. Tahu nggak saudara, waktu dia ngomong gitu, hati saya bukan jatuh, hati saya lompat dong. Ya nggak, bener Tuhan. Saya bilang, dokter orang percaya. Iya, saya orang Kristen. Dok, duduk sekarang. Sekarang kita doa. Yang kali ini berhasil dok. Gitu ya Pak ya. Doa ya Pak, dok. Tuhan pakai tangan dokternya gini. Dalam nama Yesus, amin. Dia berdiri, dok. Sukses ya dok, sukses ya. Saya hibur dia. Mestinya hibur saya kan? Saya hibur dia. Nah, coba dia, memang saya coba mau cerita gini. Ngomong lain lagi sudah. Dia pergi,
Saya duduk, dokter bilang, oh ya sebelum itu saya kontak dokter Darmawan. Tenang Pak, kita dokter Darmawan. Ya, oke Pak. Nah, nggak lama, suster datang. Pak, ada telepon. Saya pikir, wah ini dokter Darmawan mungkin teleponnya. Saya angkat, halo? Adik ipar saya itu kepala rumah sakit di rumah sakit mana? Mitra Keluarga di Bekasi. Begini, Mel, gini ya. Ini gua udah siapin ambulan nih. Kalau lu iya, gua tinggal berangkat. Gimana? Bawa itu anak lu, dokter Darmawan gua udah telepon. Dokter Darmawan bilang udah oke, mau operasi. Dan gue punya teman dokter anak sekaligus dokter anestesi. Anestesi itu bius ya. Saudara kalau bayi di bius itu benar-benar hati-hati loh. Kenapa? Kalau salah dosis nggak bangun lagi. Ya, artinya ahli bius itu salah satu dokter utama. Saudara tahu ya, kalau kita bilang ini, bisa ada sakit jantung. Dokter jantung di sini yang paling jago mana? Di sana. Enggak, ada yang di sana tuh. Semuanya sembuh. Enggak, yang di sana. Kenapa? Semuanya mati. Saudara ke situ nggak? Karena bener nggak? Ya jadi daging saya berkata apa? Dokter Irwan nggak pernah nyembuhin orang kayak gini, bener nggak? Nah, tapi disitulah yang begituan. Ini bukan sekali lagi nggak ada urusan hebat. Saya cuma bilang ini. Thank you ya saya bisa masih ada tetap di sini. Kenapa? Karena janji Tuhan. Amin. Ya, saudara. Karena janji Tuhan. Ya, nggak lama dicari ininya, ya kan? Apa tuh? Diambil darahnya apa ya gitu kan, mau dioperasi. Aduh, saya ngeliat aja udah kesian, dicolok sini, dicolok kepala, dicolok kaki. Pokoknya habis itu kalau bayi 2 hari gitu, kalau dicari jalur darahnya, ya kalau saudara nanti mau lihat, saya mau lihat kaki kamu kayak gimana, hancur saudara di sini ya, bekas jahitannya karena badan baru segede Alkitab, ya dicari jalur darahnya apa tuh mau diambil itu susah banget. Nanti ada ceritanya saudara. Karena saya lihat sampai suster bilang, Pak jangan di sini Pak, kita nggak enak. Itu anak saya nggak diudak-udak begitu. Ya, tapi udah singkat cerita 3 jam dioperasi pulang. Ya, nah itu hari Rabu, hari Kamis cerita itu siaran tuh udah di nicu namanya, yang kabel semua. Ya dan hari pertama Tuhan terima kasih. Hari kedua Tuhan, hari keberapa tuh ya udah mau Jumat kalau nggak salah. Tuhan kasihan ya Tuhan, siarannya Tuhan lahir stres, nggak bisa makan stres, nggak bisa 2 hari puasa stres dong, ya kan? Dioperasi stres, pasca operasi stres, ya. Saudara di nicu itu ada 4 bayi lain kalau nggak salah, 4 atau 3, kalau nggak salah sih 4 saya nggak salah. Itu tiap hari mati saudara. Nah benar. Terus itu mana sus yang di ujung sana? Udah meninggal Pak. Terus besokannya, kok sih itu udah gak ada lagi? Baru meninggal kemarin. Meninggal lagi, meninggal terus. Tinggal saya doang 1, itu benar. Tuhan saya bilang, Tuhan kesiannya kan hati gembira buat yang manjur Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan bilang ini. Terus saya bilang ini, saya bawa pulang itu Tuhan, boleh nggak? Boleh. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gitu, boleh. Hah? Boleh? Boleh Tuhan. Lewat dokter. Dokter nicu. Dokter sini. Siaran saya mau bawa pulang. Nicu loh. Nicu itu ICU-nya, ICU bayi kan. Saya mau bawa pulang. Boleh nggak? Bapak mau bawa pulang. Tahu. Saya lihat dulu. Oh, nggak bisa Pak. Kenapa dok? Nih ya, lihat darahnya nih. 11, 10, 9, 8. Turun terus Pak HP-nya Pak. Ya terus kalau turun terus mau diapain? Ya ditransfusi. Enteng nggak? Dia nggak ngomong gitu. Dia ngomong, ya ditransfusi gitu aja. Enteng aja transfusi. Dia ngomong transfusi di transfusi. Lahir stres, nggak makan stres, operasi stres, nggak atas operasi stres, nggak ada ketemu orang tua stres, hati gembira obat yang lanjut, transfusi, loh dikorek-koreknya aja kayak begitu. Ya artinya saya bilang, oh, saya diam aja. Ya tapi dok, diapain kek, dikasih obat kek, vitamin kek, ASI kek, apa kek, pokoknya HB naik. Nggak bisa Pak, satu-satunya jalan cuma ditransfusi. Bohong, saya nggak percaya, saya tinggalin. Itu di rumah sakit saya samperin semua dok, kamu dokter ya? Saya mau nanya, kalau HB itu naikinnya gimana? Transfusi Pak.
Yang lain ikut aja semua. Gak ada satu bilang gak transfusi, semua transfusi. Sampai malam, saudara. Dokter Yadi, adik ipar saya. Kalau dokter Yadi adik ipar berarti harus takut sama saya kan? Saya kakak ipar dong. Saya telepon ya kan. Yadi, si Sharon saya mau bawa pulang. Kenapa? Ya saya mau bawa pulang aja. Nah, tapi kata dokter HB-nya tinggal 8. Gila lu Mel. Dia ngomongnya gitu ya. Gila lu. Lu mau anak lu gak berkualitas katanya. Oh kenapa? Jadi alih-alih saya pengen dibela malah dihabisin saya sama dia. Tahu nggak Mel? Itu HB itu mengangkat oksigen. Oksigen itu kalau ke otak kurang, anak lu nggak berkualitas. Sebenarnya bukan anak saya cacat aja, anak saya nggak berkualitas, alias aktor, kayak betul. Kurang cerdas, saudara, bayangin. Makanya waktu dia kemarin bisa juara dua, saya bilang, juara 3 ya, soalnya itu ditambahin sama saya. Tahun ini sih, tahun ini. Gak mungkin. Nah, artinya gini. Akhirnya saya tutup, nangis lagi saya saudara. Nangis, soalnya gini saya bilang, ya elah, Tuhan gak ada yang bela saya nih. Pokoknya sekeliling gak ada yang bela, gak ada kata pembelaan satu juga. Semua bilang harus transfusi. Jadi mulut saya tetap saya kunci aja, saya gak bilang iya, gak bilang enggak. Saya tidur, pagi-pagi saya nangis saudara. Oh saya bilang sama Lili datang malamnya kan begini, Li, sekarang saya mau pulang, Tuhan bilang boleh. Tapi kata dokter HB-nya kurang. Kita minta yuk. Terus saya pakai jurus sederhana, mintalah maka diberikan. Ya, nah, Pak Sofi bilang as, ya A-S-K, ask. As, esi, cari, K, no, ketuk. Ya, tapi kalau di Indonesia kan jadi enak, MCK. Minta, cari, ketuk, ya kan? Ya, enak, ya kan? Tapi udahlah, supaya ingat aja MCK. Saya cuma ingat itu, ya mintalah, Bapak. Kami anakmu, kami minta HB Tuhan. Saya bukan orang kedokteran, saya nggak tahu HB itu apa, binatang apa, saya nggak tahu. Maksudnya gini, saya tidak HB, mau HB 3, mau HB 7, mau 6, nggak ada nilai apa-apa buat saya. Nggak ada ngerti deh. Jadi minta HB Tuhan, tolong saja. Suster di belakang ini. Nangis suster. Kenapa sus? Iya enggak bapak doa katanya. Saya pulang pagi-pagi ke gereja hari Minggu. Jadi Sharon ya, singkat cerita Sharon lahir hari Minggu. Sharon pulang hari Minggu. Bener, saya mau pulang. Cuma pulang dengan serem kan? HB lu, nggak berkualitas lu, mati lu segala macam. Terus saya bilang ini, Li, saya lagi mandi. Tuhan bilang ini, Mel, yang kali ini istri kamu yang jawab, kurang lebih gitu lah ya. Saya bilang, Li, Tuhan bilang kali ini kamu loh, tanggung jawab. Sini. Jawab ya, tapi jangan ngomong jawab sembarangan ya. Kalau iya, tidak. Kalau sekali ya, nggak bisa balik lagi tidak. Kalau di sekali tidak boleh balik. Mau iya, tidak. Apa sih? Ya pokoknya gini, kamu mau share transfusi apa tidak? Enggak, kan kita udah minta. Ini polos gitu, enggak, dia nggak tahu soal jadi begini begitu nggak tahu. Kabrero balik, nggak boleh. Oke. Emang Tuhan ngomong apa sih sama kamu? Aku yang menumbuhkan. Dia bilang gitu kan? Menumbuhkan. Bahasa saya. Apolos menabur, Paulus nyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Itu mah penginjilan gitu ya kan? Ayat misi itu mah, bukan ayat buat nyembuh gitu ya bahasa saya. Nggak peduli, karena aku yang menumbuhkan. Tuhan ngomongnya ya. Nah, tapi ini penting. Jadi udah pergi ke gereja, pulang gereja kami ke rumah sakit. Oh doa, Tuhan terima kasih. Kami percaya transfusi nggak pakai, kami bawa pulang hari ini Tuhan. Thank you Lord. Amin. Pergi ke rumah sakit Pantai Indah Kapuk. Baru buka kan pintunya, saya bisa buka sendiri ya. Saya baru buka gini berdua diri. Dokter dari jauh gini, Pak, sini Pak. Anaknya mau dibawa pulang ya? Iya. Boleh tuh. Kok boleh? Kenapa? Naik 2 poin katanya. Naik 2 poin. Jadi kalau dari 8 jadi 10. Ya, naik 2 poin. Saya juga nggak terlalu gimana sih, cuman gitu. Cuman karena 2 poin itu saya nggak ada nilai apa-apa di kotak saya. Apaan 2 poin itu nggak ngerti. Belakangan saya baru tahu ya kalau orang 1 labu darah di transfusi paling naik 1. Bisa
kata Martin ya kan? Nggak bisa, bisa juga. Ya, jadi kalau 2 itu udah mujizat saudara pakai lampu darah. Jadi kalau nggak ditransfusi, Tuhan yang transfusi bisa naik 2, itu benar-benar mujizat. Tapi buat saya nggak ada bunyi apa-apa. Pulang, nggak pulang, beresin administrasi, disediain sama Tuhan semua. Terus mami saya telepon. Mel, dengar ya. Lu dengar suara Tuhan tuh. Gua juga dengar suara Tuhan katanya. Nggak boleh anak lu dibawa pulang. Taruh katanya di situ. Pokoknya 1 jam saya sampai panas, kuping saya sampai panas bener. Ya mami takut kali. Enggak, belum nggak takut. Belakangan dia ngaku dia takut. Ya, nggak bisa. Tahu nggak dia takut kenapa? Dia adik ipar saya telepon ke mami saya. Cuma gitu, awas tuh. Dia operasi aja dia kasih. Masa transfusi dia nggak kasih? Gila nggak tuh orang? Ya kan, saya ngerti nggak maksudnya? Operasi gede aja dia kasih katanya. Masa transfusi dia nggak kasih? Gila tuh orang katanya. Nggak benar tuh, kasih tahu tuh. Bla 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 bi sejam saya. Enggak, udah dibayar, udah dibawa pulang. Enggak, tahan, sehari aja nggak. Mohon Mel, mohon. Enggak. Saya udah nggak pilih-pilih, saya percaya Tuhan. Ya. Belakangan mami saya bilang itu si papi itu masuk mobil sampai dia stres katanya 2 jam di mobil. Terus semuanya pada nangis, gila sih Melody katanya. Saya bawa pulang katanya. Saya udah bilang gini, sus kalau mau makan suster makan ya harus doa dulu, harus panggil saya doa dulu. Tuhan yang menumbuhkan. Sharon, Pak, terima kasih untuk makanan hari Tuhan yang menumbuhkan. Oxophagusnya Tuhan yang menumbuhkan. Oxophagus itu saluran gitu ya, khusus gitu. Tuhan yang menumbuhkan. Sampai satu ketika sempat periksa sekali ke dokter, disonde kan? Disuruh, ya sonde. Kejar, gitu kan, saudara dicolok bayi, yang punya bayi dicolok itu ke sini, orang nangis kejar. Ya, saya bilang ini Tuhan, nggak benar nih kayak gini nih. Nggak tembus lagi, terus pakai cairan, ada dikit. Nah, saya bilang udah, nggak, pulang. Udah pulang, pokoknya Tuhan yang menumbuhkan. Terus sampai sebulan, 2 bulan kalau nggak salah, dokter Darmawan itu telepon. Saya diomel-omel, dicari, pertama nyari. Saya kan nggak tahu, nggak diangkat, nggak keangkat, pokoknya gitu. Lama-lama dia cari terus sampai dapat. Pak, dengar ya Pak ya, Bapak harus ketemu saya. Sekarang pokoknya sama Ibu ketemu. Pak, tolong ya Pak, dokter Darmawan tadinya dokter yang gini lah. Ada kan jenisnya dokter ini gimana? Dia diam lah kamu, nggak ngerti apa-apa. Hari itu dia gemeter sama saya. Pak, dengar ya Pak ya. Saya mau operasi anak Bapak, tahu nggak Pak? Ini tuh badannya segini, saya black, itu segini. Saya kerjanya dia 2 tangan Pak, 2 jari. Pakai 2 jari Pak, itu 3 jam 2 jari, susahnya minta ampun. Itu tahu nggak Pak ya, kalau jahitan panjang, kalau jadi itu jadi pendek. Kalau bulat Pak, kalau jadi itu jadi menciut. Ini tahu nggak berapa? Cuma 4 mili Pak, 4 mili itu usus tuh Pak, 4 mili diameternya. Ya, saya sambung gini. Kalau nutup lagi, nah terakhir yang enak. Kalau nutup lagi, saya bongkar lagi loh Pak. Itu benar tuh, rasanya gini. Ya, sudah intermezzo ya. Saya dan pulang. Mika waktu lahir, ya jam 3 bangun, istri saya spesial saya bangunin, tetein atau segala macam. Yang baru punya anak tahu ya Christine ya, mungkin ya kan. Tapi saya dan jam 8 tidur, jam 5, jam 6 bangun. Tengahnya ngapain? Nggak ada ngapain, tidur aja ngorok deh. Nggak nyusahin sama sekali loh. Padahal terbang di sini masih terus. Ya, poinnya gini. Lebih mudah dia daripada dia gitu. Aneh kan? Terus dokter bilang gini, saya operasi lagi, saya bongkar lagi. Saya bilang, emangnya dokter mau lakukan apa? Saya bilang gitu. Saya masih pelan kan ngomongnya kan deg-degan kan. Ya kita juga nggak tahu, kita coba-coba. Saya coba-coba. Saya bilang, ini dok ya, Tuhan yang menumbuhkan. Nah itu saya ngomong tuh di situ, Tuhan yang menumbuhkan. Dokter langsung gini, dokter muslim ya, dia langsung gini, kayak gini nih Pak, saya sering dengar nih, Tuhan yang menumbuhkan, nanti Bapak pasti nyalain Tuhan. Bapak pasti nyalain Tuhan, bahasanya gitu. Saya gini, maksud dokter apa?
Ini ya Pak ya, Bapak punya mobil, bannya botak semua, empat-empatnya botak semua loh. Pergi ke puncak tuh, karena dari Jakarta sekarang masih puncak kan, kalau kita ke Lembang kan, masuk jurang, salah siapa Pak? Ngerti kan maksudnya kan? Bahasa saya bilang, wah hebat juga nih dokter nih, pakai perumpamaan nih. Dia bilang, dokter bukan gitu dok, saya bilang. Gimana? Nih dokter punya biji jagung, saya bilang. Dokter buang ke tanah, tumbuh akarnya, tumbuh batangnya, tumbuh daunnya, tumbuh bunganya, tumbuh jagungnya. Siapa yang menentukan? Ya dia aja. Dia berdiri. Ya udahlah Pak, nyalamin, nyalamin. Ya udahlah Pak, cuman gini, saya salamin juga kan. Cuman gini ya Pak ya, kalau ada apa-apa, Bapak jangan malu datang ke saya. Masih juga dia mengalah. Tuhan berkati Pak, pulang saya. Ya, gede nggak Tuhan sekarang? Jadi tepuk tangan dulu Tuhan. Ya, sudah terlihat Tuhan. Saudara, sederhana sebenarnya ya. Apa yang kita percaya ini sebenarnya nyata lebih nyata daripada semua omongan dokter. Benar, omongan apapun. Ya, dokter semua ini nggak ada yang bisa menyembuhkan orang. Udah kapok semua. Ya, nanti minggu depan kita terusin ya. Mungkin kita lihat dia dengar ya. Kenapa hearing gitu ya? Kenapa kita tuh perlu dengar Tuhan yang kayak gini nih ya? Karena di samping dengar Tuhan, mami kita juga bisa ngomong, nah gitu. Orang lain bisa ngomong, nggak bisa gitu. Ya, Mei tadi bilang, guru dia bisa ngomong, nggak bisa Mei. Kamu muda, umur 18 tahun, yang lain 19. Selalu ada itu. Ya, makanya saya pribadi ya. Sebaliknya waktu kita dikasih input yang lain lagi ya. 10 khotbah, 9 khotbah grace, 1 khotbah law dan kita terima yang 1, yang 9 angus. Ya. Sama nih, sama-sama. Dia dengar Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalau dia bilang ini, ya tapi kata tabib udah gak bisa lah, lu udah seumur hidup udah gini, udah 12 tahun. Selesai sudah. Nah, puji Tuhan ya. Sekarang ya saya bilang di zaman seperti ini sekarang, kita dengan kasih karunia itu makin lama makin stronger, makin kuat. Ya, saudara ini catat ya kata-kata saya. Maksudnya gini saudara lihat makin kuat dan makin kuat. Ya, sekarang tinggal di dalam hati aja sendiri. Ya, saudara masih mau dengar yang mana? Ya, anak saya besar, Tuhan yang menemukan. Benar nggak? Benar. Ya, karena apa? Saya uangnya nggak punya, saya ininya nggak tahu, kedokteran saya nggak tahu. Saya tanya istri saya, lu, Li, kamu, saya nggak lu buang lagi istri saya. Kamu teh waktu itu bilang kenapa? Bilang mujizat aja nggak transfusi. Ya, saya mikir, kan saya udah tua, darah dia A, darah saya O, saudara ya, darah Sharon A. Jadi kalau dia mikir ya, mikir Lili, kalau dia transfusi kan darahnya dia. Darah saya kan udah tua katanya. Kasihan anak saya kasih darah yang udah tua, katanya gitu. Nah, diketahui kan, dokter aja tahu. Bukan dokter aja tahu, apa hubungannya gitu kan? Ya kan? Yang ada hubungannya Tuhan pakai tuh. Iya benar. Apa hubungannya? Dia mikir aja gitu. Saya dalam hati, lu nggak tahu aja buat si Riyadi ngomong apa. Si Riyadi ngomong anak lu nggak berkualitas. Iya. Jadi lihat kan betapa suara-suara yang against amazing grace, unnatural grace, unnatural favor ini akan banyak. Kalau saudara dan saya nggak bisa gini, enggak, gue dibawa grace aja, dibawa kasih karunia aja. Enggak, dosa saya sudah diampuni, past, present, future. Enggak, I am the righteousness of God in Christ. Saudara, benar. Kalau pergi tanya aja, begini ke depan, mas sih kan? Saya adalah kebenaran Tuhan dan Yesus. Wah, bapak mah gila. Iya benar. Jadi kalau kita
nggak teguh berdiri ya di bawah ini, sampai Tuhan bilang gini, tuh baru anak Tuhan. Kita tahu ceritanya kan, Tuhan balik ini. Siapa yang bilang Tuhan? Mendingan cara orang ramai begini, ramai semua desak-desakan. Nanya lagi, siapa yang megang ujung jubah? Yang benar aja Tuhan. Enggak, ada. Si ibu datang makan. Ya. Tuhan ngapain? Enggak. Tuhan balik ngapain? Tuhan bela dia. Kalau dia ketahuan sembuh, orang lain bilang dia najis sembuh, orang akan sambitin dia juga. Tuhan itu bela dia. Tadinya dia hanya lihat belakang badannya Yesus, sekarang dia lihat wajah Yesus. Saudara, mungkin saudara saya baru diajak orang, baru pegang-pegang dari belakang, coba Grace. Tuhan gak marah, tapi Tuhan malah menghadapkan wajahnya. Tuhan bilang, ibu, imanmu menyembuhkan. Si ibu bilang, iman yang mana ya Tuhan? Dia lihat kebaikan Tuhan, Tuhan lihat iman. Amin? Tuhan lihat kepercayaan, hanya terima. Ya, Tuhan bela. Amin? Oke. Kita tutup lah ya. Terjemah. Sudah diberkati, amin? Ya.